Di tanah yang luas membentang dari Himalaya hingga Sungai Gangga, sebuah kekaisaran besar kelak akan berdiri. Namun, kisahnya bermula dari seorang anak yang terlahir tanpa kemewahan. Seorang anak bernama Chandragupta. Chandragupta diyakini lahir sekitar tahun 340 SM, di wilayah Magadha, India. Asal-usulnya diselimuti misteri. Ada yang percaya ia berasal dari kasta rendah. Namun sebagian sejarawan mencatat, ia keturunan keluarga bangsawan kecil suku Maurya, yang telah jatuh miskin. Bukti arkeologis sangat terbatas, tapi legenda-legenda tentang masa kecil Chandragupta menggambarkannya sebagai anak yang cerdas, gesit, dan memiliki semangat kepemimpinan sejak dini. Masa kecil Chandragupta tidak mudah. Ia hidup dalam kemiskinan, namun hidup membawanya pada pertemuan yang mengubah nasibnya, dengan seorang guru dan filsuf legendaris, Chanakya. Chanakya, juga dikenal sebagai Kautilya, adalah seorang cendekiawan brilian dari Universitas Taksashila. Ia melihat potensi luar biasa dalam diri Chandragupta, dan memutuskan untuk mendidiknya sebagai calon pemimpin masa depan. Di bawah asuhan Chanakya, Chandragupta menempuh pendidikan di Taksashila. Ia mempelajari filsafat, strategi perang, dan politik, persiapan untuk takdir besarnya. Chanakya mempersiapkan Chandragupta bukan hanya sebagai prajurit, tetapi sebagai negarawan. Ini sangat jarang pada masa itu. Dari anak desa menjadi murid filsuf. Dari ketidaktahuan menuju ambisi besar. Masa kecil Chandragupta adalah awal dari sebuah revolusi. Sebuah janji, untuk merebut kembali India dari tangan penjajah asing. Magadha, pusat kekuasaan paling kaya di India Timur, diperintah oleh dinasti Nanda. Namun di balik dinding istananya, kegelapan mulai merayap. Penindasan, pajak yang mencekik, rakyat yang mulai menggeliat dalam diam. Dinasti Nanda dikenal sebagai penguasa yang kejam. Mereka memperluas kekuasaan dengan brutal, dan mengeruk kekayaan dari rakyat kecil. Chanakya, sang filsuf, pernah mencoba memperingatkan Raja Dhanananda. Tapi penghinaan menjadi balasan. Chanakya bersumpah akan meruntuhkan takhta sang raja, dan muridnya, Chandragupta, adalah alatnya. Aku, Chanakya, bersumpah, tak akan menyisir rambutku hingga Dhanananda jatuh dari takhtanya. Dengan jaringan rahasia, Chanakya mulai merekrut tentara, petani, dan para pemimpin kecil. Chandragupta, yang kini telah tumbuh menjadi pemimpin karismatik, mulai menggerakkan pasukannya dari pinggiran Magadha. Strategi Chanakya sangat canggih. Mereka tidak langsung menyerang pusat. Mereka melemahkan wilayah perbatasan, menyebar propaganda, dan menciptakan kekacauan di dalam. Tapi kekuatan dinasti Nanda terlalu besar. Penyerbuan awal Chandragupta gagal. Ia dan Chanakya terpaksa mundur dan mengungsi ke barat laut, ke wilayah Punjab. Ini bukan kekalahan, ini penataan ulang. Justru dari sini, mereka merancang strategi yang lebih besar, memanfaatkan celah dari kekuatan asing yang baru muncul, pasukan Yunani. Dalam kekalahan, mereka menemukan sekutu tak terduga. Di Punjab, wilayah yang sempat dikuasai oleh pasukan Alexander Agung, Chandragupta membangun aliansi baru. Tahun 326 SM, Alexander Agung, penakluk dunia dari Makedonia, mencapai ujung ekspedisinya, wilayah India Barat Laut. Meski akhirnya ia mundur, jejaknya tertinggal. Membentuk celah kekuasaan yang akan dimanfaatkan oleh Chandragupta. Setelah kematian Alexander, para jenderalnya bersaing memperebutkan wilayah warisan. Di India, satu nama mencuat, Seleucus Nikator, calon penguasa wilayah timur kekaisaran. Saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di barat laut India. Beberapa pemimpin lokal, termasuk Chandragupta, melihat kesempatan untuk merebut kembali kendali atas tanah mereka sendiri. Dengan pasukan yang telah dilatih dan didukung taktik Chanakya, Chandragupta mulai menaklukkan kota-kota yang dulu berada di bawah pengaruh Yunani. Bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan diplomasi. Beberapa pemimpin Yunani lokal bersedia menyerahkan kendali,
asalkan diberi tempat dalam pemerintahan baru. Chandragupta memahami kekuatan aliansi, dan membentuk koalisi politik pertama dalam sejarah India. Kemenangan di Barat Laut memberi dua hal penting, pasukan terlatih dan legitimasi politik. Dari tanah inilah, Chandragupta memulai rencana besarnya, kembali ke jantung Magadha. Dia mengerti satu hal, untuk menjatuhkan Nanda, dibutuhkan lebih dari sekadar kekuatan. Dibutuhkan momentum rakyat, dan kepercayaan bahwa perubahan itu mungkin. Sementara Magadha terus dilanda kesewenang-wenangan, nama Chandragupta mulai menggema, dari utara hingga tengah India. Sebuah nama yang membawa harapan. Pataliputra, jantung kekaisaran Magadha. Kota megah yang dibangun di tepi sungai Gangga, kini menjadi simbol kekuasaan yang korup. Disinilah Dhanananda memerintah dengan tangan besi. Tapi badai sejarah sudah mendekat. Setelah membangun kekuatan di Barat Laut, Chanakya dan Chandragupta mengumpulkan pasukan dari berbagai penjuru. Petani, milisi, dan prajurit bayaran bersatu di bawah satu bendera, bendera perubahan. Strategi Chanakya sangat sistematis. Dia memotong jalur logistik Magadha, memblokade perdagangan, dan menyebar propaganda di dalam kota untuk melemahkan loyalitas terhadap Nanda. Pertempuran pun pecah. Pasukan Chandragupta mengepung kota Pataliputra. Dinasti Nanda bertahan sengit, tetapi kekuatan moral mereka telah runtuh. Banyak prajuritnya membelot, bahkan rakyat kota mulai membuka gerbang dari dalam. Beberapa catatan mengatakan Dhanananda diasingkan, sebagian lainnya menyebut ia dihukum mati. Yang pasti, era baru telah dimulai. Dinasti Nanda tumbang, dan Kekaisaran Maurya bangkit. Ini lebih dari sekadar pergantian kekuasaan. Ini adalah revolusi moral dan intelektual. Kekuasaan diraih bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan pikiran tajam seorang filsuf dan idealisme seorang pemimpin muda. Tahun sekitar 321 SM, di usia belum genap 30, Chandragupta Maurya dinobatkan sebagai Maharaja India. Ia menjadi penguasa pertama Kekaisaran Maurya, kekaisaran yang akan menyatukan sebagian besar anak benua India. Dari kemiskinan menjadi kaisar, dari murid menjadi simbol kekuatan nasional. Tapi ini baru awal, ujian sejati kekuasaan Chandragupta masih akan datang. Kekaisaran Maurya terbentuk, tapi menjaga kekuasaan tak semudah merebutnya. Di Barat Laut, ancaman baru muncul, dari jenderal terkuat warisan Alexander, Seleucus Nicator. Tahun 305 SM, Seleucus mengirim pasukannya ke wilayah yang kini dikuasai Chandragupta. Tujuannya, mengembalikan dominasi atas wilayah-wilayah yang dulunya bagian dari ekspedisi Alexander. Pertarungan ini lebih dari sekadar ekspansi. Ini adalah benturan dua dunia, dunia Helenistik dan dunia India kuno yang baru bersatu. Pertempuran berlangsung sengit selama berbulan-bulan. Tapi Chandragupta memiliki keunggulan medan dan jumlah. Seleucus akhirnya menyadari, kemenangan militer tak akan ia dapatkan di tanah India. Alih-alih melanjutkan perang, kedua pihak memilih diplomasi. Perjanjian damai ditandatangani. Seleucus menyerahkan wilayah timur Persia, Arachosia, Gedrosia, dan Paropamisadae, kepada Chandragupta. Sebagai balasannya, Chandragupta memberikan 500 gajah perang kepada Seleucus, hadiah yang kelak mengubah jalannya perang di Eropa. Inilah bukti kejeniusannya. Ia mengalahkan lawan dengan pedang dan menyatukan bekas musuh dengan pernikahan dan aliansi. Untuk mengukuhkan perdamaian, salah satu putri atau perempuan bangsawan dari pihak Seleucus dinikahkan dengan Chandragupta. Ini adalah pertemuan dua budaya besar, Indo-Helenistik. Dengan bantuan Chanakya, Chandragupta membangun sistem pemerintahan terpusat pertama di India, birokrasi kuat, jaringan intelijen luas, dan sistem perpajakan yang terorganisir. Semua dirangkum dalam naskah legendaris, Arthashastra. Arthashastra bukan hanya buku politik. Ini adalah panduan membangun negara, menjaga stabilitas, dan mengelola kekuasaan dengan prinsip realisme keras.
Chandragupta kini bukan hanya penakluk. Ia adalah pembangun bangsa. Dari reruntuhan kekuasaan, ia menciptakan fondasi kekaisaran terbesar di anak benua India. Namun, di balik kemenangan, hidup sang maharaja akan berbalik arah. Kekuasaan telah diraih. Kekaisaran Maurya kini membentang dari Teluk Benggala hingga Hindukush. Di balik keberhasilannya, sang maharaja mulai merenungi sesuatu yang lebih besar dari kejayaan dunia, makna kehidupan itu sendiri. Pada puncak kekuasaannya, Chandragupta bertemu dengan seorang guru spiritual besar, Bhadrabahu, seorang tokoh utama dalam agama Jain. Pertemuan ini mengubah segalanya. Jainisme mengajarkan ahimsa, tanpa kekerasan dalam bentuk apapun. Ini sangat kontras dengan masa lalu Chandragupta yang penuh perang. Tapi disinilah letak daya tariknya. Ia mencari penebusan, bukan pujian. Sekitar tahun 297 SM, secara sukarela, Chandragupta meninggalkan tahta. Ia menyerahkan seluruh kekuasaan kepada putranya, Bindusara, dan memutuskan hidup sebagai pertapa. Sebuah langkah yang hampir tak terbayangkan bagi seorang kaisar. Didampingi Bhadrabahu dan pengikutnya, Chandragupta berjalan ratusan kilometer ke selatan India, menetap di sebuah tempat suci Jain, Sravanabelagola. Di sini, ia menjalani kehidupan sebagai muni atau pertapa Jain. Ia memilih untuk meninggalkan semua kenikmatan dunia, bahkan makanan, dalam praktik keagamaan yang disebut salekana, pengendalian diri hingga akhir hayat. Salekana bukan kematian, tapi pelepasan. Chandragupta tidak mati sebagai kaisar, ia wafat sebagai jiwa yang terbebas. Chandragupta wafat di Sravanabelagola. Di sanalah ia dikenang, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pencari kedamaian. Warisannya bukan hanya kekaisaran Maurya, tetapi juga teladan bahwa bahkan penguasa terkuat pun bisa memilih jalan sunyi. Chandragupta Maurya, anak desa yang menjatuhkan dinasti, membangun kekaisaran, dan akhirnya menyerahkan segalanya demi kedamaian batin. Sebuah kehidupan yang melampaui sejarah, menjadi legenda.